Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu 7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini, Penatua Leki Wawilim. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah Tuhan kita. Puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus. Seluruh dunia berserta agungkan nama Yesus. Jemaat yang kekasih, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 1 Petrus 1 ayat 2 yang menyatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami, nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang dan berjalan pada jalan sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Ampuni kami, ya Allah Bapa, ampunilah kami umat-Mu. Yesus Mesias, ampunilah kami umat-Mu. Sucikan kami di dalam darah-Mu, sucikan kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberi belas kasihan, walau tak layak bagiku. Hatiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, Rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, Rahmat-Mu sungguh mulia. Kalau ku patut dihukumkan karena penuh anugerah, darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3, dibaca mulai ayat yang ke-12
sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa di surga. Di pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur banyak terima kasih di hadapan Engkau atas segala penyertaan dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di hari Minggu ini Bapa, kami boleh melaksanakan ibadah dari rumah kami masing-masing. Maka pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau kiranya mengaruniakan hikmat bagi kami bersama dengan umat-Mu, agar firman yang telah kami baca dan dengar sebentar, itu boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang adalah firman hidup itu sendiri. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kepadanya atas segala penyertaan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Di pagi hari ini, kita boleh melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Hal ini perlu kita syukuri karena begitu besar penyertaan dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang selalu Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun di dalam pergumulan kita, melalui ibadah kita di pagi hari ini, kita bergumul dengan adanya situasi yang saat ini, yaitu situasi pandemi, yang saat ini menjadi satu pergumulan kita bagi umat yang ada di dunia, termasuk bagi kita sebagai umat yang ada di Jemaat Marturia Lojanan. Tentu kita mengharapkan melalui doa-doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita mengharapkan agar supaya pandemi ini akan berakhir. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam khotbah kita pada pagi hari ini, sesuai dengan pembacaan Alkitab, yaitu 1 Petrus pasal 1, dibaca mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dan khotbah di pagi hari ini diberi judul Hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku jemaat
yang sepengharapan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup yang kita jalani, setiap kita tentu memiliki banyak pengharapan. Kita berharap agar dalam kehidupan kita berjalan dengan baik. Seperti contoh, kita berharap agar keluarga kita hidup dalam keharmonisan, memiliki pekerjaan yang layak, serta tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebagai orang yang percaya, tentu kita membawa itu semua ke dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Namun seringkali semua pengharapan kita terhalang dengan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang sering kita hadapi. Misalnya, kita bergumul dengan kesehatan yang seolah-olah selalu menghantui dan mengganggu kehidupan kita. Dan juga di satu sisi, kita bergumul tentang pekerjaan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, masih banyak hal lagi yang menjadi contoh dan menjadi satu pergumulan yang selalu diperhadapkan dengan kehidupan kita. Misalnya seperti keretakan dalam rumah tangga, dan masih banyak persoalan-persoalan yang tidak pernah datang mengganggu hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rasanya segala sesuatu datang menghadang kita di setiap tikungan, sehingga apa yang kita harapkan dan impikan semakin menjauh dari hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita pasti bertanya-tanya, mengapa? Padahal kita sudah berdoa, dan mengapa mujizat-mujizat yang selalu kita nantikan tidak kunjung datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan Alkitab di pagi hari ini, di situ menjelaskan bahwa surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-12 adalah surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen yang berstatus sebagai pendatang di daerah Asia Kecil di bagian utara, antara lain adalah Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Mereka hidup di tengah kondisi dan situasi masyarakat yang cenderung menyolok, bahkan memusuhi dan menganiaya mereka. Oleh karena itu, penulisan surat ini memiliki tujuan penting agar jemaat sadar dan siap sedia dalam mengalami tantangan dan menanggung derita oleh sebab iman mereka kepada Yesus Kristus. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan mereka tidak akan membuat mereka kalah, karena kekuatan iman mereka adalah terletak pada Kristus yang telah mengalami derita sengsara dan kematian dalam rangka menebus dan mengampuni dosa manusia. Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal yang jauh melebihi apapun juga. Saudaraku yang kekasih, Kristus yang hidup menyertai dan menguatkan umatnya dalam pengharapan iman mereka untuk tetap tekun dan setia sampai perwujudan kemuliaan sorgawi dinyatakan kepada mereka, kepada umat Tuhan yang tekun beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Di sini pun Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus, sebab iman mereka tidak didasarkan pada penglihatan. Dan itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ketiga. Sehingga alasan inilah yang mendorong Petrus untuk bertindak melalui suratnya untuk meneguhkan iman jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan, meskipun di tengah-tengah berbagai penderitaan dan cobaan yang dialami. Petrus selalu mengingatkan bahwa sikap seperti ini hanya bisa dinyatakan oleh orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman ini penting untuk disadari sebagai pijakan iman orang percaya bahwa oleh karena anugerah Allah maka keselamatan itu diperoleh. Dan di sini juga Rasul Petrus menegaskan tentang prinsip sebagai pengikut Kristus, yakni siap bersaksi dan menderita. Sebab Kristus sudah lebih dahulu memberi teladan hidup melalui karya pelayanannya, sehingga ia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu Petrus kembali mengingatkan bahwa dasar ajaran tentang Kristus kepada jemaat agar mereka tidak lemah iman atau memilih zona aman, tetapi dengan iman kepada Kristus akan membuat setiap orang percaya berdiri tegak, walaupun derita, cercaan, penganiayaan dirasakan oleh umat Kristen. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, penderitaan di dunia adalah bukti kehidupan nyata. Akan banyak hal yang akan dihadapi, berbagai pergumulan penderitaan dan juga sukacita. Namun yang perlu digarisbawahi adalah keselamatan adalah anugerah dan kasih Allah yang harus direspon oleh orang percaya di dalam hidupnya. Oleh karena Roh Kuduslah beserta Injil dapat disebarluaskan, karena Roh Kudus maka tiap-tiap orang memberi diri dan menerima keselamatan. Jadi jelas bahwa keselamatan disebut sebagai anugerah karena semua terjadi atas inisiatif Allah yang mencanangkan dan merencanakan. Hal itu perlu dipersiapkan dan dinubuatkan jauh hari sebelum para nabi untuk disampaikan kepada umat Allah bahwa keselamatan dari Allah dianugerahkan melalui anaknya yang tunggal dengan cara penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya untuk mematahkan ikatan kuasa dosa dan maut. Berita tentang penyelamatan Allah atas dunia ini merupakan berita yang menakjubkan. Kasih Allah adalah dasar keselamatan tersebut, dan Roh Kudus yang diutus membawa berita itu baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, bagi Allah manusia sangat berharga. Ia ingin berita tersebut terus disampaikan kepada dunia sehingga banyak orang mengalami kasih-Nya yang besar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini menjadi penting dalam rangka menegakkan dan menguatkan iman percaya jemaat yang tergoncang akibat penderitaan. Petrus juga memberikan peringatan bahwa jangan sampai karena penderitaan jemaat meninggalkan Kristus. Sekalipun dunia menolak, tetapi Petrus mengingatkan jemaat akan apa yang sudah mereka terima. Bahwa kalaupun mereka telah kehilangan sesuatu di dunia,
karena beriman kepada Kristus. Namun percayalah dengan bahwa mereka sudah menerima keselamatan jiwa sebagai gantinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang percaya, kita dituntut untuk peka akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan juga tetap waspada terhadap kuasa-kuasa yang dapat menjatuhkan atau mematikan iman kita. Hal yang perlu diingat adalah sekalipun dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, mari tetaplah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, silakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang selalu setia mengasihi dan memberkati hidup kami. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami sebagai umat-Mu. Di pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam peribadatan kami di pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh firman-Mu melalui kitab 1 Petrus pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Semoga apa yang kami dengar melalui pesan firman-Mu
boleh menjadi berkat baru dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, dalam setiap persekutuan kami. Ya Bapa di surga, tuntunlah hidup kami, agar kami selalu setia mencari dan mengandalkan Engkau dimanapun kami pergi dan berada. Dan dalam doa syafaat ini, dan dalam situasi apapun yang kami hadapi di sekitar kami, sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan, sehingga kami selalu memohon mengandalkan Engkau sebagai penolong hidup kami. Maka di dalam doa ini kami berdoa kepadamu, dalam setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, sekalipun terkadang kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup di masing-masing kehidupan keluarga kami. Kami yakin dan percaya, bila kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup, maka Tuhan akan menjawab dan mendengar segala permohonan kami melalui doa-doa kami. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa kepadamu, bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Jemaat yang sakit, mereka diperhadapkan dengan pergumulan karena mengalami musibah bencana, pergumulan karena kehilangan pekerjaan, pergumulan karena mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, kepada saudara-saudara kami yang sakit. Engkau kiranya menghibur serta menguatkan mereka. Engkau kiranya melawat mereka, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan melalui jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa kepadamu, pada jemaat kami yang saat ini sedang mengalami sakit dan menjalani masa pemulihan. Kepada Ibu Diaken Cherly Salaparang, Bapak Penatua Ferensus Siregar, Saudari Agnes Siregar, Oma dan Opa Elia Sugeng, dan Ibu Olga Runtuene Ngayo. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon kepadamu, Engkau kiranya menjamah segala pergumulan-pergumulan mereka melalui penyakit yang sedang dan sementara mereka alami. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kiranya Tuhan menjamah mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap kesembuhan yang kami peroleh, itu adalah merupakan suatu anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang Engkau selalu nyatakan bagi umat-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu, kepada jemaat yang bersukacita karena merayakan hari ulang tahun, bersukacita karena ulang tahun pernikahan, bersukacita karena sukses dalam studi, bersukacita karena memperoleh berkat dalam hidup mereka. Engkau kiranya melengkapi segala sukacita yang mereka rasakan saat ini. Mereka bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan-Mu. Di tengah-tengah jemaat Marturia Lojanan, baik kami sebagai presbiter, para pengurus pelkat, panitia, dan komisi-komisi. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, serta ampunilah kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96, ayatnya ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan secara berbalas ganti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Warta Jemaat Ibadah Minggu pada tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama, Majelis dan Jemaat IPIB Martir Lujanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, penetua leksi Woiling, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat
dan sukacita dari Tuhan. Kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor HP atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam sendiri video kesaksian pujian dan mengirimkan ke tim multimedia dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang kelima, cuti pendeta. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 47/20/20 MS Romawi 20 KPTS, Pendeta Maksi Roke Mangke akan melaksanakan cuti besar selama 3 bulan dan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Tahap yang kedua, tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020. Dan pada saat Pendeta Maksi Roy Kemangke melaksanakan cuti besar tahap pertama, selama Pendeta Maksi Roy Kemangke melaksanakan cuti, tugas dan tanggung jawab pelayanan didelegasikan kepada Penatua Leksi Wawiling. Yang keenam, ibadah pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Jos Bagus Triwidodo SSN dengan Saudari Sania Aliansah SKM pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di GBIB Marturelo Janan. Wartani adalah pengumuman yang kedua. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBIB Marturelo Janan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, keluarga Parlin Siam Sinaga atas sumbangan yaitu berupa uang sebesar 15 juta rupiah, yaitu untuk 2 unit AC. Yang kedua, Panitia Hari Raya Gerejawi periode 2019-2020 atas sumbangan 2 unit AC. Yang ketiga yaitu dari Pelkat Gerakan Pemuda, yaitu 1 unit AC. Unit AC tersebut sudah dipasang di dalam gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Nomor 8, warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GBIB Marturia Lojanan. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.